Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Lapas Khusus Kelas 2B Sentul menyelenggarakan kegiatan pelibatan keluarga dalam rangka penguatan program deradikalisasi bagi warga binaan pemasyarakatan pada 30 September 2025 di Balai Latihan Kerja BNPT. Dalam kegiatan ini, para narapidana terorisme dipertemukan dengan keluarga mereka, disertai dengan pembinaan keagamaan, konseling keluarga, dan penyuluhan ketahanan keluarga. Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Iwan Ristianto menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan program deradikalisasi dalam lapas yang mengedepankan pendekatan lunak yang humanis. Dirinya juga menilai bahwa pembinaan keterampilan penting dilakukan agar kelak warga binaan mampu membangun kemandirian ekonomi ketika kembali ke masyarakat. Saya kira ini sangat mempunyai peran yang sangat penting, di mana dalam lapas ini kita ajari warga binaan kita dengan berbagai kemampuan yang nantinya bisa menghadirkan suatu nilai tambah, nilai ekonomi untuk kehidupan mereka. Karena kebanyakan dari saudara-saudara kita yang sudah menjalani hukuman, biasanya ekonominya rusak nggak karuan. Nah, oleh karena itu harapan kami dengan ada kegiatan ini lebih memunculkan kasih sayang, bagaimana kedekatan kita dengan mereka, bagaimana kedekatan mereka dengan keluarga. Harapannya dalam proses reintegrasi tidak ada masalah lagi, dan nanti kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Senada dengan Direktur Deradikalisasi BNPT, Kepala Lapas Khusus Kelas 2B Sentul Iswandi menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi BNPT dalam pembinaan khusus warga binaan terorisme. Kami tentu mendukung sekali program jangka panjang yang dilaksanakan pembinaan oleh BNPT pada anak binaan kami. Selalu sinergitas antara Lapas Sentul dan BNPT. Itu kedepannya selalu untuk menjalin kerjasama yang tentu BNPT sangat membantu kami dalam pembinaan, karena terorisme ini pembinaan khusus, keahlian khusus itu yang dimiliki oleh BNPT. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memperkuat keberhasilan program deradikalisasi dan memastikan keberhasilan proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Siap jaga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, izin mengakhiri Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Bagus Kurniawan H, STB 4954, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin Bapak, di sini saya akan menjelaskan dan akan membahas sebuah isu yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan menggunakan pendekatan Six Thinking Hats. Metode ini dikembangkan oleh Edward de Bono yang memungkinkan kita untuk melihat situasi suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang secara sistematis, sehingga kita tidak dapat melihat dari satu sisi saja, tetapi secara menyeluruh dan sangat mendalam. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan kita dapat memahami permasalahan reintegrasi sosial secara lebih komprehensif, sekaligus menemukan solusi yang lebih efektif dan aplikatif. Baik, sebelum masuk ke pembahasan ini, perlu kita pahami bahwa reintegrasi sosial bukan hanya sekedar kembalinya narapidana ke masyarakat, tetapi juga bagaimana mereka dapat diterima, beradaptasi, dan berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang baik. Dalam perspektif Whitehead, kita berfokus pada fakta dan data objektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan sistem pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Namun jika kita melihat realita di lapangan, proses tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar.
Berdasarkan data resmi dari Dirjen Pas tahun 2024, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai lebih dari 274.000 orang. Angka ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki beban yang sangat besar, baik dari segi pembinaan maupun persiapan terintegrasi sosial. Selain itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020, sekitar 18,12% narapidana merupakan residivis. Artinya, masih ada sebagai individu yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Data residivisme tersebut memang tidak selalu dipublikasikan secara rinci setiap tahun. Namun, angka tersebut tetap menjadi indikator bahwa proses reintegrasi sosial belum sepenuhnya optimal. Sebagai contoh nyata di Indonesia, banyak mantan narapidana mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Dalam hal tersebut disebabkan karena adanya persyaratan seperti SKCK. Padahal mereka mendapatkan pelatihan keterampilan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika kita renungkan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara program pembinaan di dalam lapas dengan realita di masyarakat. Selanjutnya kita melihat dari perspektif Red Hat, yaitu dari sisi emosi. Ketika seorang narapidana bebas, sebenarnya mereka tidak hanya membawa status baru sebagai mantan narapidana, tetapi juga membawa beban psikologis. Mereka sering merasa takut ditolak, merasa minder, bahkan merasa tidak memiliki tempat di masyarakat. Sedangkan di sisi lain, masyarakat juga memiliki kekhawatiran tersendiri. Ada rasa tidak percaya, ada ketakutan akan kemungkinan terjadinya kejahatan kembali. Jelas kita melihat dari sudut pandang ini, maka jelas bahwa persoalan reintegrasi sosial bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal perasaan dan persepsi. Selanjutnya kita masuk ke persepsi black hat. Dalam perspektif ini kita melihat risiko yang mungkin terjadi, di mana risiko terbesar tentu adalah residivisme. Sebagai contoh nyata, di Indonesia beberapa mantan narapidana yang tidak mendapatkan pekerjaan akhirnya kembali melakukan tindak pidana. Hal ini sering terjadi disebabkan karena adanya tekanan ekonomi, lingkungan yang tidak mendukung, serta kurangnya pendampingan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka tujuan pemasyarakatan akan sulit tercapai. Selain itu, kelemahan lain yang dapat kita lihat adalah belum optimalnya program pembinaan, serta kurangnya keterhubungan antara pelatihan di dalam lapas dengan kebutuhan dunia kerja di luar. Selanjutnya kita melihat dari perspektif Yellow Hat. Tentu ada peluang yang bisa dimaksimalkan apabila reintegrasi sosial berjalan dengan baik. Maka dampaknya sangat besar, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Mantan narapidana dapat menjadi produktif, memiliki penghasilan dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, masyarakat juga akan merasakan dampak positif berupa meningkatkan keamanan dan stabilitas sosial. Selanjutnya Green Hat. Dalam perspektif Green Hat, kita mencoba mencari solusi. Yang pertama, pengembangan program halfway house. Yang kedua, kerjasama dengan dunia usaha. Dan yang ketiga, yaitu pelatihan berbasis digital. Namun jika kita pikirkan lebih dalam, solusi tersebut tidak hanya perlu dirancang, tetapi juga perlu diimplementasikan secara konsisten. Selain itu, penting juga adanya keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Karena pada akhirnya, keberhasilan reintegrasi tidak hanya dapat ditentukan oleh lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, Blue Hat. Melalui pendekatan Six Thinking Hats, kita dapat memahami bahwa reintegrasi sosial merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dunia usaha, hingga dari masyarakat. Demikian Bapak pemaparan dari saya, semoga dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.